Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, video umum publik, video berkonten positif. Baik, untuk video kali ini yang akan dibahas adalah bagaimana cara menambahkan update pada PHP dan MySQL. Nah, untuk lebih memahami video ini, sebaiknya bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu agar pemahamannya bisa cocok dengan video ini, karena videonya saling ketergantungan. Video 1, 2, dan 3 ini. Baik, kita mulai saja. Jadi di sini kita membuat tombol update. Jadi bagaimana ketika data akan dirubah dan dimasukkan kembali ke database. Jadi hal yang pertama yang dilakukan, tetap pastikan XAMPP servernya atau WAMP server berjalan. Sini. Kemudian SQL Yoke. Oke. Sebelumnya database kita yaitu data penduduk, tabel data. Dengan fieldnya ada nama, nomor KTP, umur, dan alamat. Kemudian menuju direktori. Direktori di mana menyimpan file yang sudah disediakan sebelumnya. Di sini namanya penduduk. Oke. Nah, di sini sudah ada nih filenya. Jadi di sini ada dua file yang akan kita tambahkan, yaitu edit PHP dan update. Karena sebelumnya itu di codingnya sudah ditambahkan perintah untuk link URL-nya. Jadi harus ditambahkan. Jadi yang pertama kita lakukan, kita cek dulu di index.php. Untuk editor tetap menggunakan Sublime. File, open. Kemudian nama direktori, ya. Kita buka dulu index PHP. Nah, di sini ada dua linknya, yaitu edit dan hapus. Oke, di sini ada yang sama nama, jadi ganti dulu. Edit dan hapus. Di sini ada edit PHP dan hapus. Untuk episode selanjutnya nanti adalah membuat tombol hapus. Nah, untuk saat ini kita membuat edit terlebih dahulu. Kemudian ada file satu lagi, yaitu tambah PHP. Ini sudah. Kemudian kita cek di aksi, tambah aksi. Oke, ini sudah. Jadi ada dua file yang ditambahkan, yaitu edit dan update untuk dalam direktori ini. Kita running dulu menggunakan Mozilla. Localhost penduduk. Ini data yang sebelumnya.
Nah, untuk menggunakan edit dan update ini itu menggunakan dua metode ya. Pertama di form tampil edit itu tetap menggunakan metode post. Kemudian pada update juga menggunakan metode post ya. Jadi langsung saja. Jadi tahap yang kita lakukan, karena untuk di edit PHP kita perlu menambahkan satu field lagi di dalam database, yaitu ID, karena ketika pemanggilan menggunakan perintah get untuk memanggil ID tersebut agar bisa ditampilkan di edit PHP. Jadi tahap awal ditambahkan dulu di dalam tabel data, klik kanan, kita alter. Nah, di sini kita insert saja adalah ID integer. Kemudian ini primary key dan auto increment. Jadi maksud auto increment itu nomornya ketika diinput akan masuk secara otomatis. Jadi 1, 2, 3 secara otomatis. Kemudian silakan di alter. Nah, ini sudah ada nomor input 1, 2. Oke. Kemudian sebelumnya pada input itu harus ditambahkan juga di query, ya, agar bisa input data masuk ke database. Nah, jadi silakan dicek dulu di tambah aksi. Jadi di sini kita open file, ada tambah aksi. Nah, di sini ada query, insert into data, value. Sini kalau sebelumnya itu ada kosong ya. Jadi harus ditambahkan dulu satu, dikosongkan untuk nomor yang tadi, penomoran, agar bisa insert. Nah, kemudian baru ditambahkan file baru kembali, file new. Di sini disimpan dulu dengan nama edit.php. Simpan. Kemudian ditambahkan satu file kembali. Kita simpan dengan nama update.php. Kita save. Nah, sampai di sini kita tambahkan dulu coding untuk tampilan di edit titik. Baik, kita mulai saja untuk pembuatan edit PHP-nya. Ya, dimulai dulu dengan sintak HTML. Ini edit data, di data saja. Kemudian di dalam body ditambahkan H3. Namanya edit data penduduk. Kemudian kita tambahkan sebuah spasi ke bawah. Nah, ini kita buat link saja. Kembali ke index.php. Kembali. Kemudian
kasih sedikit ya. Kita simpan dulu, kemudian dijalankan dulu, kita cek. Oke, sudah ada edit data penduduk dan tombol kembali. Kemudian kita akan menambahkan sebuah form di sini untuk menampilkan data yang akan diedit. Sedikit menambahkan form ya, untuk menampilkan data yang akan diedit. Oke, di sini kita sisipkan perintah PHP. Kemudian kita buat include, namanya adalah koneksi.php. Kemudian kita tambahkan $id. Dan sini name-nya adalah ID. Kemudian value diambil dari PHP. Echo $D. Di dalamnya terdapat yang dipanggil. Yaitu ID. Jangan lupa titik koma, kemudian tutup PHP. Oke, ini bisa di copy saja. Yang berikutnya
Oke, nama TR sudah. Coba kita tes dulu. Jangan lupa kita kasih penutup di sudah tabel itu form penutup. Nah, kemudian sisipkan juga PHP dan di sesudah tanda kurung penutup. Oke, sini PHP. Coba di running dulu. Oke, ada tampil yang dipanggil adalah ID 1. Nah, di sini ID 1. Cuman kita tambahkan dengan nama, nomor KTP, umur dan alamat. Ya. Caranya tinggal di copy ini. Geser ke bawah, di enter. Kemudian tinggal di copy paste. Ini diganti dengan KTP, dan ini tipenya bukan hidden tapi adalah number. Dan ini nomor KTP. Ini disamakan dengan field di database saja. Dan value itu adalah nomor KTP. Oke, kita refresh dulu. Oke, sudah tampil nomor KTP. Kemudian selanjutnya itu adalah umur dan alamat. Ya, ini terbalik kayaknya. Kita tambahkan dulu. Hidden. Kan di sini angka 1 ya. Tadi lupa mengganti nama. Kita refresh, back dulu. Edit. Oke, Jakarta. Edit lagi. Oke. Kemudian tambahkan lagi nomor KTP sudah. Dilanjutkan dengan umur. Kita tambahkan codingnya dulu. Itu dengan umur. Ini tipe tetap number dan name-nya adalah umur, disamakan di database. Kemudian umur juga. Dan di refresh kembali. Oke, sudah tampil. Kemudian dilanjutkan dengan alamat. Ini di copy kembali. Oke. Alamat. Ini tipenya teks. Sesuaikan di database. Alamat. Ini juga alamat. Simpan. Refresh. Oke, sudah jalan. Kemudian menambahkan tombol button di bawah di sini agar ketika diedit itu bisa langsung disimpan masuk ke database. Nah, ditambahkan dulu. Ini dihapus saja alamatnya. Kemudian input type ini kita ganti dengan value. Value-nya adalah simpan dan tipenya adalah submit. Simpan, kemudian refresh. Oke, sudah ada tombol simpan. Jadi kalau diklik itu belum bisa karena update-nya masih kosong. Jadi ditambahkan dulu sintak pada file update. Nah, langsung saja. Ini sudah oke, sudah selesai. Kita lanjut ke update titik PHP. Tambahkan ke update.
Nah, untuk diupdate itu menampung dari edit ini ya. Jadi menggunakan metode post juga berdasarkan dari database. Oke, kita PHP. Di sini kita buatkan dulu komen koneksi database. Nah, itu tetap menggunakan include, nama filenya adalah koneksi .php. Kemudian kita akan menangkap. Oke, di sini saya buatkan dulu komen menangkap data yang dikirim dari form edit.php. Kemudian di sini ada variable ID, tetap gunakan metode post. Oke, ini di copy dulu biar gampang. Sesuaikan di database ya. Ini kalau dicek 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Oke. Ini isinya adalah ID. Ini ganti namanya dengan nama. Ini nama. Kemudian ini adalah no KTP. Juga sama. Dan ini umur samakan juga. Kemudian yang terakhir itu adalah alamat. Kemudian untuk perintah update ke database menggunakan MySQL query. Ini tambahkan update data ke database. MySQL query. Nah, di dalamnya ada seperti biasa, yaitu koneksi diiringi dengan perintah SQL ya. Update data set. Nah, ini agar lebih gampang, saya lebih suka ke bawah. Update set data, yaitu pertama adalah nama sama dengan yang pertama adalah nama. Ini cukup di copy saja. Habis nama itu adalah no KTP. Ini juga sama. Nomor KTP. Kemudian di copy kembali. Sama caranya. Ini umur. Ini umur. Kemudian tambahkan alamat. Alamat ini dolar alamat. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan where, di mana si ID
berasal. Ini adalah $ID. Jangan lupa 2 dan titik koma. Nah, kemudian jika sudah selesai diupdate, langsung mengarah ke indeks. Jadi mengalihkan halaman kembali ke index.php. Header, dalam header itu ada location, yaitu index.php, titik koma, jangan lupa penutup PHP, simpan. Kita pastikan dulu sudah betul semua sintaknya. Pastikan sama di database ya. Ini tambahkan set. Baik, kita coba dulu. Kita refresh kembali. Dicoba ganti nama kamu, ganti dengan Fatih. Oke, umur 4 tahun. Padang. Kita simpan. Oke, sukses. Kemudian Jayakarta ganti dengan Fiorenza. Simpan. Kemudian coba kita tambah. Oke. Baik, sukses. Nah, beginilah cara sederhana menambahkan update pada PHP menggunakan MySQLi dengan cukup sederhana sekali. Jadi mungkin rekan-rekan atau teman-teman sekalian bisa mempraktekannya di rumah. Tetapi dengan, jadi sedikit di sini saya jelaskan fungsi-fungsinya dari update yang tadi ya. Fungsi mana saja yang akan digunakan. Nah, oke. Ini yang pertama itu untuk edit. Jadi fungsi di sini adalah hidden. Jadi yang ID itu tidak ditampilkan. Maka di sini ada tipenya adalah hidden. Nah, sedangkan ID nama, nomor KTP biasakan sama dengan di database agar ketika pemanggilan itu tidak terjadi error. Nah, kemudian untuk di update PHP itu tetap melampirkan include ke koneksi PHP karena database-nya diambil dari koneksi .php. Kemudian query update itu adalah menggunakan MySQL query, yaitu perintahnya update data set nama berdasarkan dari sini ya, dipanggil berdasarkan nama. Nah, cuman ketika permintaan diedit itu menggunakan perintah get. ID ditampilkan ke halaman form
ada nama KTP, umur. Jadi ketika disimpan ditampung oleh update, maka diganti data yang sudah ditimpa. Jadi setelah dilakukan update, itu akan langsung ke indeks PHP. Begitu maksudnya. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Dan ikuti terus video ini dan episode berikut itu membahas hapus data. Tetap menggunakan database ini, jadi videonya saling berkaitan. Oke, banyak terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.